Hai guys, welcome back to Daira bersama aku Devina Amalia. Di sini aku akan ngebahas film yang sangat fenomenal yang dikarenakan film ini diklaim banyak orang memiliki kutukan bagi para penontonnya. Is it true? Let's check it out. Antrum, the deadliest film ever made. Jadi, film yang diproduksi pada tahun 1979 ini memiliki pengalaman yang cukup menyeramkan. Ketika penayangannya di Festival Film Budapest pada tahun 1988, tanpa ada penjelasan yang jelas, bioskop tersebut mengalami kebakaran saat menayangkan film Antrum yang menewaskan 56 orang penonton. In 1988, a small movie theatre in Budapest, Hungary, burnt to the ground. Bystanders that had witnessed the event described it as if the building had spontaneously erupted into a monument of fire, killing the 56 people who were watching the film. For the first time publicly screened in over 20 years, we present to you Antrum, the deadliest film ever made. Dan kejadian tragis yang sama terulang kembali di San Francisco pada tahun 1933 dan menewaskan 30 orang. Dan ada yang bilang salah satu teater yang terkunci secara tiba-tiba membuat para penontonnya berbondong-bondong keluar dan saling injak-menginjak hingga menewaskan satu orang wanita yang sedang hamil. Semenyeramkan itu ya, gengs. Nah, jadi film Antrum ini film apa sih? Kenapa sih sampai segitunya? Kenapa sampai memberikan kutukan? Jadi film Antrum ini di-remake kembali oleh sutradara yang bernama David Amito dan Michael Laicini pada tahun 2018 dan dirilis kembali pada tahun 2019 kemarin. Baru banget dong ya. Dan kenapa aku ngebahas ini? Karena emang ini sempat viral di aplikasi TikTok yang nyebutin review beberapa orang penonton setelah menontonnya mengalami mual, mengalami mimpi buruk, mengalami kejanggalan-kejanggalan aneh lah pokoknya. Ini pendapat pribadi aku, dan bagi kalian yang sulit menerima pendapat orang lain, mending di skip aja videonya, cari video lain. Karena ini pure menurut opini aku. Kenapa beberapa orang setelah menonton ini mengalami gangguan-gangguan seperti itu? Menurut aku itu wajar, karena di film ini menyerang psikis atau psikolog dari orang-orang yang menontonnya. Terlihat jelas dari scan-scan awal sebelum film ini dimulai, banyak disajikan beberapa interview mungkin orang yang terlibat dalam pembentukan film tersebut mengatakan bahwa film ini seperti ini, film ini mematikan, film ini kisahnya seperti ini, sehingga membuat tekanan sendiri sebelum penonton-penonton menonton film Antrum. Jadi sebelum ditonton udah dikasih tekanan dulu. Dan setelah interview ada cuplikan selama 30 detik itu mengenai peringatan kayak gini. Di mana produser film tersebut memperingatkan bahwa mereka tidak tanggung jawab kalau lu kenapa-napa, kalau lu ada mengalami kejadian seperti apa, mereka nggak ada tanggung jawab, dan apabila kalian tidak sanggup untuk menontonnya, mending tidak menonton. Selama 30 detik lumayan lama loh. Lanjut, gimana sih jalur ceritanya bagi kalian yang belum nonton film Antrum? Menurut aku udah deh skip aja, gak usah
karena film ini freak, absurd, aneh lah pokoknya. Yang tanpa kita sadari, di beberapa cuplikan film Antrum ini memiliki subliminal message atau pesan tersembunyi melalui media seperti gambar-gambar, simbol-simbol, ataupun suara. Wow. Nah, kalau ditanya, film ini bener nggak sih ngandung kekuatan-kekuatan magis atau mistis seperti itu? Kalau menurut salah satu anak indigo Indonesia, Kak Vilo, itu mengatakan bahwa makhluk-makhluk tersebut emang terkadang tertarik melalui suara. Jadi emang suara-suara yang ada di film Antrum ini memicu ketertarikan makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita. Nah, balik lagi ke review film Antrumnya sendiri. Jadi film Antrum ini mengisahkan seorang adik dan kakak, yang adiknya bernama Nathan, yang kakaknya bernama Aurelie, yang ditinggal mati oleh anjingnya yang bernama Maxim, yang dibius mati oleh ibunya. Setelah kematian anjingnya itu, Nathan sang adik selalu mimpi buruk yang mengatakan bahwa anjingnya itu masuk ke neraka. Itu ada di salah satu scan bagian mereka sedang ada di mobil yang dikendarai oleh ibunya. Lalu sang adik bertanya kepada ibu, "Ibu, kemana Maxim? Apakah dia masuk surga?" Tapi jelas-jelas sang ibu malah berkata tidak, Maxim itu jahat, dia nggak bakal masuk surga. Maxine, is she in heaven now? No, Maxine isn't in heaven. Because she was bad. Nathan selalu dimimpi-mimpi burukan oleh kejadian kayak gitu, dan akhirnya sang kakak berinisiatif untuk menenangkan sang adik lah istilahnya. Sang kakak beralibi untuk membawa Nathan ke suatu hutan untuk membawa jiwa Maximnya, membawa jiwa anjing tersebut dengan melalui beberapa ritual. Nah, padahal pas mereka udah masuk ke dalam hutan yang jelas-jelas terlarang, di depannya itu udah ditaruh sebuah peringatan kayak gini. Mengatakan kalau kamu masuk ke hutan itu, kamu tidak akan keluar hidup-hidup. Saat mereka masuk, sang kakak berkata kepada adik, saat mereka masuk bahwa mereka harus meninggalkan sesuatu yang sangat berharga yang mereka anggap itu istimewa, dan akhirnya Nathan meletakkan kalung milik Maxim. Nah, sebenarnya mereka merujuk ke suatu buku yang dibawa oleh Aurelie. Ternyata buku yang dibawa Aurelie itu merupakan buku yang dibuat sendiri oleh Aurelie. Jadi tuh sebenarnya kakaknya tuh ngarang doang dengan beralih membawa jiwanya Maxim untuk menenangkan sang adik. Dan banyak sekali, kalau kalian sadar ya, pasti sadar, banyak sekali scan-scan yang secuplik gitu, efek-efek yang mengeluarkan simbol-simbol. Dan ternyata simbol-simbol itu punya makna yang tadi aku bilang, subliminal message itu. Hampir 200 simbol tercuplik di setiap scan-scan yang ada. Kalau menurut ilmu dermatologis, simbol itu merupakan simbol astral. Astral itu merupakan salah satu dimen yang nggak tahu dia itu cewek atau cowok. Iblis yang sejenis seperti itu. Jadi mereka melakukan ritual-ritual yang menggali lubang yang alibinya si kakak itu membuka gerbang neraka. Jadi neraka itu punya lapisan-lapisan. Kalau di film ini diceritakan ada 5 lapisan.
Dan sesuai dengan karangan-karangan kakaknya, di setiap lapisan itu mereka bertemu dengan iblis-iblis. Di lapisan pertama itu mereka ada ketemu tupai yang dibilang sang kakak itu merupakan iblis. Nathan, it's a demon. No. That's a disguise. Dan di lapisan ketiga ini, mereka bertemu dua sosok iblis yang dikarang oleh kakaknya tapi menjadi nyata. Tapi di situ dua orang itu dibilangnya kayak sedang melakukan pemujaan kepada setan. Nah, kan sang kakak mikirnya itu karangan dia. Nah, ternyata dari segi sang adik itu memang real. Kan kalau si kakak ini mikirnya, yalah ini kan karangan gue. Tapi si adik enggak, dia malah merasakan kenyataan iblis itu. Karena di situ ada patung Baphomet yang seperti inilah. Nah, kalau kalian sadar, saat sang adik sedang nightmare, mimpi buruk di sebelumnya, itu dalam keadaan membentuk tangan seperti ini dan itu mirip persis seperti Baphomet. Dan di film ini banyak sekali cuplikan-cuplikan yang mengeluarkan simbol, mengeluarkan kata-kata bahasa Latin. Yang salah satunya itu ada kayak gini. Yang artinya one mistake leads to another. Dimana lu cari dengan lebih, lu bakal nemuin. Dimana lu cari tahu tentang neraka, ya lu bakal nemuin neraka. Dan coba kalau kalian pause di bagian mereka lagi ada di suatu bukit ya, di sky-nya, di langitnya, coba lu slow down, lu perhatiin baik-baik di situ ada apa. The mountain of God. And I destroyed you, O guardian cherub, from the midst of the stones of fire. Good. This is the forest where the devil landed when he was cast out of heaven. And at that very spot, we'll find the entrance to hell. The Antrim. I don't know exactly. Dan di lapisan terakhir itu mereka bertemu Cerberus yang merupakan anjing berkepala 3, penjaga pintu neraka. Ingat ya, ini masih dibilang karangan kakaknya, tapi malah malapetaka yang mereka dapatkan. Dan juga di salah satu scan ada yang cuplikannya menampilkan bahasa Latin lagi. Facialis lescensus ever known, yang menurut beberapa dermatologis itu artinya pergi ke neraka itu gampang. Gila kan, sebuah film yang cuma 1 jam sekian loh, 1 jam karena kan dipotong sama interview-interview yang di awal kan, itu punya makna banyak di dalamnya yang orang awam nggak tahu. Itu sebabnya aku bilang kalau kalian belum nonton mending gak usah, karena dibalik film itu nyerang psikologis kita, tapi film itu juga punya maknanya sendiri. Aku nggak tahu ini strategic market atau ya gimmick-gimmick supaya gembar-gembor supaya filmnya laku. Karena kan banyak juga kan kayak film-film horor lainnya based on true story, film berdasarkan kisah nyata. Mungkin film ini juga memiliki gimmick-gimmick yang seperti itu. Tapi dari message subliminal message yang dikasih oleh Androm the Deathless film Evermet ini, emang ini lebih mengarah ke satanik ya. Nah, kita orang awam mah kagak tahu kayak beginian. Ya, mungkin kalau kalian udah nonton tapi di saat kalian belum tahu arti-arti simbolnya, mungkin kalian emang udah, gue nggak apa-apa kok, gue nggak kenapa-napa kok. Tapi mungkin
Setelah kalian tahu arti-arti simbolnya, kalian tahu mengenai maksud dan tujuan film ini, setelah itu kalian tonton lagi, itu mungkin akan memberi efek. Nah guys, gimana? Tertarik untuk nonton? Kan warga 62 gitu, disuruh jangan tonton, ditonton. Disuruh jangan lihat, dilihat. Jangan ditonton. By the way, jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe. Dan klik tanda lonceng untuk nyalain notifikasi kamu agar video-video yang baru aku upload masuk ke notifikasi kamu. Bye-bye!